Madeira, Manchester, Madrid, Turin, and Manchester again, wreathed in red. Restored to this great gallery of the game, a walking work of art. Vintage, beyond valuation, beyond forgery or imitation. 18 years since that trembling teenager of touch and tease first tiptoed onto this storied stage. Now in his immaculate maturity, CR7 reunited. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana mungkin seorang legenda terbesar dalam sejarah klub justru tak pernah diberi ucapan selamat tinggal? Cristiano Ronaldo, sang Raja Bernabeu, Dortmund Elite Goal, on Alte Trophy. Tapi saat pergi, tak ada perpisahan, tak ada upacara, tak ada air mata dari klub. Hanya sunyi. Ia mengangkat trofi, mengangkat klub, tapi saat pergi, dia dilupakan oleh institusi yang ia besarkan. Video ini akan membuka bab demi bab bagaimana salah satu pemain terhebat sepanjang masa dilepas tanpa hormat. Dan bagaimana itu menjadi luka yang tak pernah dijahit kembali. Inilah kisah tentang ego, ketenaran, dan perpisahan yang tak sebanding dengan kejayaan. Apakah Real Madrid benar-benar melepas raja mereka? Atau justru Ronaldo yang pergi karena merasa tak lagi menjadi bagian dari istana itu? Cristiano Ronaldo tiba di Real Madrid tahun 2009 dengan status pemain termahal di dunia. 94 juta euro untuk satu nama. Namun apa yang dia beri jauh lebih mahal dari harganya? Dalam 9 musim, Ronaldo mencetak 450 gol dari 438 pertandingan. Rata-rata lebih dari 1 gol per pertandingan. Ia membawa Real Madrid ke puncak Eropa. 4 gelar Liga Champions, termasuk 3 kali berturut-turut, 2 La Liga, 3 Piala Super Eropa, dan 4 Ballon d'Or selama berseragam putih. Dia bukan sekadar bintang, dia simbol kekuatan Madrid. Tidak ada laga besar tanpa pengaruhnya. Dalam setiap serangan, ancaman itu bernama Ronaldo. Di atas lapangan, dia bukan pemain, dia raja. Dan semua yang menonton tahu, ini bukan sekadar masa keemasan. Ini era Cristiano Ronaldo. Namun, tidak semua kisah keemasan bertahan selamanya. Perlahan, hubungan Ronaldo dan Real Madrid mulai retak. Ia merasa tidak dihargai, terutama secara finansial. Sementara Messi dan Neymar mendapat kontrak besar, Ronaldo tetap di bawah mereka. Ia meminta kenaikan, tapi Florentino Perez menolak. Klub mulai mempersiapkan masa depan tanpa Ronaldo. Nama-nama seperti Hazard, Mbappe, bahkan Neymar mulai disebut-sebut sebagai pengganti. Ego mulai berbicara. Bukan hanya dari Ronaldo, tapi juga klub. Ronaldo merasa dirinya tak lagi jadi pusat proyek, padahal dia adalah fondasinya. Hubungan itu mendingin, tidak ada lagi pelukan hangat, hanya formalitas. Dan dalam hati Ronaldo, ia tahu waktunya hampir habis di Bernabeu. Juli 2018, Cristiano Ronaldo diumumkan sebagai pemain baru Juventus. Tapi yang mengejutkan bukan kepindahannya, melainkan cara Real Madrid melepaskannya. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pesta perpisahan, tidak ada pertandingan terakhir, tidak ada pelukan dari presiden, tidak ada air mata resmi, hanya sebuah unggahan pendek di situs web klub. Sebuah kalimat formal untuk sosok yang mengubah sejarah klub. Ronaldo kecewa, fans marah. Dunia bingung. Apakah ini cara Madrid berterima kasih? Ronaldo pergi dalam diam, membawa semua prestasi, tetapi juga membawa luka. Bukan luka kekalahan, tapi luka pengabaian. Sebuah akhir yang tidak pantas untuk kisah sebesar ini. Dan pertanyaannya pun muncul, siapa yang sebenarnya melepas siapa? Setelah Ronaldo pergi, Real Madrid tetap juara. Tapi rasanya berbeda. Dominasi mereka memudar. Di Eropa, mereka kehilangan taji. Tak ada lagi Ronaldo di El Clasico. Tak ada lagi jaminan gol di Liga Champions. Madrid kehilangan ikon global mereka.
Secara marketing, pengaruh CR7 tidak bisa digantikan. Di sisi lain, Ronaldo terus mencetak gol di Juventus. Ia memenangkan Scudetto, memecahkan rekor di Serie A, dan memimpin timnas Portugal. Madrid mencoba mencari pengganti, Hazard, Vinicius, Jovic, tapi belum ada yang sebanding. Tanpa Ronaldo, Madrid tetap klub besar. Tapi pertanyaannya tetap menggantung. Apakah mereka terlalu cepat melepas raja mereka? Madeira, Manchester, Madrid, Turin, and Manchester again, wreathed in red. Restored to this great gallery of the game, a walking work of art. Vintage, beyond valuation, beyond forgery or imitation. 18 years since that trembling teenager of touch and tease first tiptoed onto this storied stage. Now in his immaculate maturity, CR7 reunited. Cristiano Ronaldo adalah bagian dari sejarah Real Madrid yang tidak akan pernah terhapus. Meskipun ia pergi tanpa upacara, tanpa perpisahan megah, tapi setiap dinding di Bernabeu menyimpan jejaknya. Setiap trofi Liga Champions di era modern menyebut namanya. Ia mungkin tidak diberi perpisahan oleh klub, tapi diberi cinta abadi oleh jutaan fans. Itu lebih berarti. Dalam sepak bola, tidak semua akhir manis, tapi Ronaldo membuktikan bahwa warisan tak butuh pengakuan dari istana. Ia sudah menjadi legenda. Dan legenda sejati tidak meminta untuk dikenang, mereka dikenang karena tak bisa dilupakan. Like jika kamu fans sejati CR7. Tulis komentarmu, siapa yang lebih salah, Ronaldo atau Madrid? Dan subscribe untuk kisah sepak bola berikutnya. Udung Channel menyuarakan cerita yang tak pernah kamu dengar. Madeira, Manchester, Madrid, Turin, and Manchester again, wreathed in red. Restored to this great gallery of the game, a walking work of art. Vintage, beyond valuation, beyond forgery or imitation. 18 years since that trembling teenager of touch and tease first tiptoed onto this storied stage. Now in his immaculate maturity, CR7 reunited.